hari ini Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami ada sebagaimana kami ada, itu adalah anugerah karunia Tuhan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami dapat datang ke rumah Tuhan, dan juga saudara-saudara kami yang berada di rumah masing-masing yang di dalam mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami datang kepada Engkau memohon pertolongan dan penyertaan Tuhan untuk ibadah pada sepanjang pagi ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya penyertaan Tuhan, Roh Kudus menyertai. Apabila ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang mengganggu pikiran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan keluar. Kami percaya Tuhan, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Tuhan kiranya memberikan rema. Kami percaya Tuhan, kami datang dan kami pulang tidak seperti kami datang. Kami boleh membawa firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan berdoa untuk saudara-saudara kami yang di dalam perjalanan. Kiranya Tuhan menyertai dan memimpin untuk mereka boleh tiba di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati tim pelayanan sepanjang hari ini, mulai dari Aser sampai dengan pembawa firman Tuhan, pemain musik, tim multimedia. Tuhan kiranya urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dan kami bersyukur Tuhan untuk ibadah spesial pada hari ini, di mana jiwa-jiwa 3 jiwa yang akan menyerahkan diri untuk dibaptis. Kami percaya karena perkataan, oleh berkat dan anugerah-Mu Tuhan, mereka boleh menyatakan diri dibaptis untuk menerima Kristus sebagai juru selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah pada pagi ini. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Boleh lambaikan tangannya orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian penyembahan kita yang terbaik hanya untuk Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Amin. Amin. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat kami berkumpul dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari masuk hadiratnya dengan hati penuh ucapan syukur. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat kami berkumpul, amin, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya.
tanganmu sama-sama. Aku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat kami berkumpul dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Amin. Menyembah dan tanganmu terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Amin. Beri kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Boleh tetap berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita semua adalah orang-orang yang dipilih karena kasih karunia Tuhan. Tapi bukan tanpa tujuan. Kita dipilih untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dari kami Tuhan. Amin. Dan hormat kami, terima sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Amin. Haleluya. Kita dipilih, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih untuk menjadi umat Tuhan. Amin. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terima kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Amin. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan puji kami Tuhan. Amin. Kami terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya.
marilah kita sama-sama merenungkan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kasih setianya yang begitu melimpah dalam kehidupan kita. Biarlah setiap saat kita boleh terus melekat dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Yesus. Ya Allah, inilah kerinduan kami ya Tuhan. Haleluya. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Haleluya. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Kami memandang-Mu Tuhan. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia. Mari saya undang Bapak Ibu saya untuk bangkit berdiri, sama-sama naikkan pujian ini. Amin. Kebaikan-Mu melimpah atas hidupku Tuhan. Amin. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Yes, Jesus. Jiwaku Amin. melekat kepada Haleluya. Tuhan, Betapa ku merindukan.
Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu selamanya dalam hidupku. Oh Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Amin. Kebaikanmu Ya. melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Amin. Haleluya Tuhan. Biarlah pujian ini merupakan ungkapan kami kepadamu Tuhan. Betapa kami rindu Engkau Tuhan. Rindu melihat wajah-Mu Tuhan. Rindu melihat tangan-Mu bekerja atas kami Tuhan. Rindu kami mendapat sapaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sudah banyak jemaat-Mu yang Kau izinkan hadir pada pagi ini Tuhan. Baik yang on-site maupun yang online Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan. Kembali izinkan kami untuk dekat kepadamu Tuhan. Mendengar isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami rindu senantiasa boleh dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar pagi ini kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Bentuk kami seturut kehendak-Mu Tuhan. Berkati kami satu persatu, lawat kami satu persatu. Dan kuasa firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Ibu sekalian, puji syukur kepada Tuhan. Kalau pagi ini kembali kita boleh bersama-sama beribadah. Kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman, sebagian dari firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya waktu hari Minggu lalu, saya ada keperluan di Malang. Nah, ini kesaksian sedikit, bahwa ketika di Malang, pagi saya dengar firman Tuhan dari dosen saya, Pak Andreas Rusmanto di sini ya, karena kita bisa menyaksikan di sana. Waduh, bagi saya ini. Seminggu sebelumnya, Saudari Vivi sudah membawakan firman Tuhan. Percis seperti yang saya bikin catatan.
Lalu Pak Andreas Rusmanto bawakan lagi sampai tipologi setiap kalimat dia jelaskan. Lalu saya setelah selesai kebaktian online itu, ya saya dengan cucu ya di ruang terbuka, lalu saya ngahuleng, Tuhan, apa yang Tuhan ingin disampaikan pada jemaatmu? Bagian saya maksud saya begitu. Saudara sekalian, pada saat itu kebetulan di ruang terbuka itu, di hotel itu ada pesta pernikahan ya, yang di pesta pernikahan di taman ya. Slide-nya belum tampil nih. Ya, di taman. Lalu saya lihat ada gambarnya, belum ada. Ya, ada piramida gelas champagne. Pernah lihat ya? Gelas champagne yang disusun piramida begitu. Saya lalu sambil nunggu cucu saya berenang, saya lihat, oh ya itu udah biasa kita lihat ya. Tapi lalu Tuhan kasih, itulah yang harus dibawakan. Loh, maksudnya apa? Wow, luar biasa. Firman yang Tuhan izinkan disampaikan Bapak Gembala sama saya tentang 1 Korintus 1 ayat 4 itu sangat luar biasa. Saya baca, aduh Tuhan terima kasih sekali. Tuhan begitu luar biasa. Bayangkan, mari kita sama-sama lihat ya. Lihat ya, bulan Desember sampai Agustus ya, itu bicara tentang aku diberkati, Tuhan memberkati aku, Tuhan memberkati aku, Tuhan memberkati aku. Contoh, bulan Desember kan Mazmur 106 katakan, haleluya bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia berkati kita. Bulan Juli ya, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dia berkati kita. Tetapi bulan Agustus ya, bulan Agustus masih ada. Hiduplah sebagai orang merdeka ya, dan hidup sebagai hamba Allah. Jadi tentang kita. Jadi kita bersyukur Tuhan sayang pada kita, Tuhan berkati kita sampai bulan Agustus. September beda. Aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang, kepada semua orang kudus, dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Ini cerita tentang apa? Kita membanggakan para mentor kita. Saya berharap kalau Ciguat, ini tuh murid didikan saya. Mungkin begitu. Mungkin Cun, si Opah dulu, itu tuh yang dulu. Sam, kita membanggakan orang yang mementori kita. Jadi bukan tentang kita, tentang ucapan syukur pada orang yang sedang menuntun kita masuk pada sampai fase ini. Itu bulan September. Jadi itu tentang kita, tentang orang yang mementori kita. Orang yang membimbing kita. Orang-orang siapa yang membimbing kita? Mungkin di sini Bapak Gembala, mungkin siapa? Bapak Albert, mungkin ada kita punya spesialis. Spesial siapa yang pernah menuntun kita? Kita membanggakan dia. Jadi mereka berlelah-lelah, Bapak Gembala berlelah-lelah, tidak sia-sia gitu loh. Dia mengucap syukur, jadi bukan mengucap syukur kita, yang menuntun kita mengucap syukur pada Tuhan. Itu September loh. Lalu bulan November itu sungguh luar biasa. Oktober. Langsung November saja. Ya, Oktober katakan begini, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku sebab kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Saya bicara tentang hal ini hanya sebagian baca, bingung saya. Tapi ketika baca semua, lalu bicara tentang, lihat tentang piramida gelas champagne tadi. Jadi kalau sebelum bulan Agustus ke sana, ke belakang, bicara tentang saya diberkati, lalu September tentang setelah aku diberkati, aku melakukan segala sesuatu dengan benar, sesuai dengan Tuhan ajar, membuat orang-orang itu merasa diberkati karena berkatnya itu jadi.
Nah sekarang ya itu coba balik lagi ke slide-nya ke belakang lagi ke tadi. Nah lihat. Jadi ini bicara tentang apa? Berkat yang kita terima dialirkan. Nah ini kalau atasnya itu dimasukkan, dia mengalir ke bawah. Ini dulu kalau dia diisi dia mengalir. Jadi ini bicara tentang bagaimana berkat yang kita dialirkan pada sekitar kita. Luar biasa. Ini adalah tanda atau ciri jemaat yang bertumbuh. Bertumbuh itu bukan karena jumlahnya tambah banyak, itu puji Tuhan kalau tambah banyak. Tapi bertumbuh itu pada sikap kita akan berubah. Bukan persembahannya tambah gede, bukan. Bukan mobilnya tambah bagus, bukan. Sikap kita ketika kita ibadah, ketika di luar ibadah, kita berubah. Kalau tadi ajaran dari Desember sampai bulan Agustus, kita bicara, aku diberkati, mengucap syukur karena kita diberkati. September mengucap syukur karena kita sudah diberkati, kita menjalankan dengan benar dan berbuah, sehingga mentor kita, siapa itu sampai Tuhan akhirnya. Ya, saya Umsam mungkin, terus yang lain terus, sampai akhirnya Tuhan Yesus senang. Kalau kita berbuah. Sekarang, bukan itu saja, tapi dialirkan. Ya next. Ya baru next ya. Nah coba lihat. Jadi ini seturut dengan bulan September ya. Dr. Abed katakan tentang to be next level. Kita naik kelas mestinya. Lalu Vivi bicara tentang menjadi sempurna. Jadi kalau kita sampai saja kita diberkati itu saja, itu tidak sempurna. Mati kita. Next. Anda mungkin pernah dengar tentang ini ya. Ada 2 sumber air di Israel ya, yaitu ada Danau Galilea atau Danau Tiberias, ada Laut Mati. Tiberias itu itu ibu sekalian kalau lihat ke sana itu yang namanya lele kayak ikan hiu, gede, kadang nggak dimakan. Wah itu ada kehidupan di sana. Ada ikan Petrus ya, mujair lah kalau kita malah. Wah ada ikan banyak, mereka bisa memancing dan sebagainya, cari ikan. Dan airnya bagus sekali, sumber kehidupan. Tetapi dari sumber yang sama, sungai Yordan itu kecil, lalu ditampung di Danau Galilea, lalu jadi sumber kehidupan. Dialirkan lagi ke beberapa sungai-sungai kecil. Dan ujungnya berkumpullah di Laut Mati. Karena di Laut Mati tidak ada kehidupan. Sampai kuman pun tidak ada. Kenapa? Mati itu. Sama dengan kita. Sempurna itu ketika kita terima berkat dari Tuhan, lalu kita melakukan dengan betul, sehingga para mentor kita mengucap syukur diberkati karena kita berkat itu, lalu berkat itu mengalir, itu sempurna. Itu to be next level. Itu jemaat yang bertumbuh. Ya, itulah jemaat yang bertumbuh. Apa saja yang bisa kita alirkan? Mari kita baca keseluruhannya dulu ya. Kita baca dalam 1 Korintus 1 ini ayat 4 sampai 9. Jadi satu perikop tentang ucapan syukur ini ya. Kita baca bersama-sama. Saya baca ayat 4, saudara baca yang ganjil, terus begitu ya, bergiliran ya. Oke, sudah dapat? Kalau dapat kebaca enggak? Mudah-mudahan kebaca ya. Ya, oke. Saya bacakan yang 4. 1 Korintus 1 ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Ayat 6. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Ayat 7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Amin. Ya, ini satu perikop. Mari kita bahas ya. Next ya. Anugerah apa yang kita syukuri dan kita alirkan? Ya.
anugerah yang mengalir yang harus kita syukuri. Yang pertama, hikmat Tuhan. Saudara sekalian, kita baca ayat 5 dan 6, saya bacakannya. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Saudara sekalian, jadi saudara sekalian, kalau saudara sudah perkata aja, diberkati Tuhan, pengetahuan tambah bertambah dan sebagainya, belum cukup. Tetapi bagaimana kita lihat orang lain berkata-kata tentang Kristus, bersaksi tentang Kristus. Jadi kalau saudara bersaksi terus, saudara berkatnya enggak sempurna. Tetapi kalau dari kesaksian saudara, orang lain bersaksi, itu baru kesaksian Anda sempurna di hadapan Tuhan. Artinya apa? Kesaksian kita jadi berkat buat Dia. Kalau bukan itu, kesaksian kita hanya kesombongan. Enggak ada manfaat. Ya. Berdoa, ayo. Doakan. Kemudian Bapak Gembala akhir ini selalu mengajar, doakan, ayo tim doa, ayo doakan. Saya melihat sebagai apa-apaan Bapak Gembala. Tetapi ketika baca ini kita lihat bahwa bukan saatnya lagi kita minta tolong doakan, tetapi Bapak Gembala mengajarkan mendoakan, ayo. Jemaat yang bertemu, jemaat yang kemudian mendoakan, bukan minta doa terus, mendoakan. Itu ada jemaat yang bertemu. Ya. Tuhan Yesus sudah mendoakan kita. Lalu kita mendoakan, minta buat kita didoakan, oke. Tapi kemudian sekarang mendoakan. Tiap ada yang sakit, Bapak Gembala suka share ke saya, Pak. Ayo, jemaat yang berdoa, doakan. Itulah jemaat yang bertumbuh. Bukan minta doakan, mulai minta doa. Bukan berarti aduh saya jadi nanti gak mau minta doa. Kalau memang belum sampai ke sana, mintalah. Tetapi bangkitlah, tumbuhlah sampai mendoakan. Ya, dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus. Jadi saudara sekalian, dari hal ini jangan-jangan saya terlalu banyak ngomong kalau di depan ngobrol. Saatnya kita mendengar orang lain ngomong. Iya. Jadi kalau kita ngomong terus, wah, lain sebagainya, kesaksian terus, jangan-jangan orang lain jadi minder nggak mau ngomong. Ya, coba di rumah. Bagaimana supaya anak mau terbuka sama Anda? Ada anak-anak datang ke rumah. Pak, aku mau cerita lucu nih. Cerita apa? Gini loh Pak, ada nenek-nenek mau nyebrang. Di pinggir jalan, di perempatan, kayaknya mau nyebrang, saya tuntun mau nyebrang, neneknya marah, tahu nggak Pak? Kenapa dia marah? Ya karena neneknya bilang, aku nggak akan nyebrang. Oh, kalau saya bilang, oh kan itu Papa udah tahu, dia akan cerita lagi. Tapi kalau kita ketawa ya, hahaha lucu, selesai. Dia akan cerita lagi. Sama juga dengan jemaat. Coba ada, saya kadang-kadang kalau dia, oh ya puji Tuhan dan sebagainya. Perlu untuk didengar. Biarkan mereka bicara. Biarkan semua bertemu. Bayangkan jemaat patroli jemaat Trate ini, kalau keluar di sana, semua saling mengharapkan bahwa kamu harus bertumbuh, kamu harus bertumbuh, kamu harus bertumbuh, kamu harus punya kesaksian. Apakah enggak tumbuh gereja ini? Jumlah bisa ditambahkan. Tapi yang penting tumbuh, sehingga tidak ada satupun di antara kita yang tertinggal nanti ketika Tuhan datang. Luar biasa kan? Ini luar biasa Tuhan. Oh, saya makanya bilang ini Tuhan firman yang luar biasa. Ini yang kita butuhkan. Next. Ayat yang ke-7. Anugerah yang mengalir yang harus kita syukuri adalah karunia-Nya. Karunia yang mana? Kita punya karunia. Saya punya karunia untuk mengajar, untuk bawain firman Tuhan, ya. Terus saya harus di sini? Enggak. Saya mengucap syukur ketika ada Jessica, ada Vivi, ada luar biasa. Berarti ada sesuatu yang tumbuh. Kalau saya masih tua, saya tetap masih di sini. Aduh, berarti kan enggak tumbuh tuh. Kolot masih dipakai kene. Udah tua masih dipakai, itu yang udah tumbuh. Ada sesuatu yang tumbuh. Kita baca ayat 7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada yang
tidak punya karunia. Kita keluar dulu dari sini, keluar dulu bukan dari gereja ini, keluar dari perikop ini, kita tentang karunia ilahi ya. Kita baca dalam Roma 12 ayat 4 sampai 8. Agak panjang dulu saya bacakan ya. Agar kita semua, jemaat Paturyani, jemaat Trate, tidak ada satu pun bilang bahwa saya tidak punya karunia. Semua harus punya karunia. Kalau tidak punya karunia, penggembalaan kita gagal di sini. Kenapa? Tidak membuat Anda bertumbuh. Hanya bikin acara seremonial saja. Kita bacakan. Roma 12 ayat 4 sampai 8. Sebab sama seperti satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Perhatikan, tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Jadi semua di sini kalau ada 150 orang, tidak semua punya tugas yang sama. Jadi jangan lihat punya orang lain. Ya. Jangan seperti orang lain. Ayat 5, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Jadi biarpun beda-beda, satu tubuh, satu kepentingan. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ayat 6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah yang melakukan sesuai dengan iman kita. Jadi kalau ada yang bernubuat, bernubuatlah. Jangan kita ngiri, si eta lebih hebat. Tidak, satu tubuh. Ya, satu tubuh. Ayat 7. Jika karya untuk melayani, baiklah kita melayani. Dari mulai asar sampai ada di sini, sampai musik, semua itu melayani. Itu karunia. Ya, karunia. Ya. Jangan lihat yang lain. Punya karunia kita terima aja. Jika karunia untuk melayani, jika karunia untuk mengajar, baiklah yang mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah yang menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Baca lagi dengan pelan-pelan di rumah, saudara sekalian. Tidak ada satu orang pun yang tidak punya karunia ini. Jadi bahwa ucap syukur itu adalah ketika semua jemaat diberi kesempatan untuk menyampaikan karunia-Nya. Kalau Anda punya karunia bernubuat, jangan ngomong ke yang karunia hanya untuk menasihati, nasihat terus, pakai nubuat dong, pakai yang rohani, enggak usah. Biarkan semua bertumbuh sesuai dengan karunia yang Tuhan kasih. Ya. 3 saudara kita yang dibaptis, jangan jadi langsung kayak yang lain, enggak usah. Ikutin saja Tuhan mau. Seperti apa ya, seperti begitulah. Ya. Ada yang untuk membagi-bagikan, kalau punya lebih ya bagi-bagikanlah. Jangan yang enggak punya apa pengen bagi-bagikan, kan sangsara tuh. Cari penyakit. Ya. Sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Atau mungkin ada orang yang hanya punya telinga untuk mendengar. Dengarlah kita orang, oh gitu. Walaupun udah pulang, mencari tahu lila-lila ting, eta putar-putar terus ya. Tapi dia gak ngasihin, merelakan kupingnya untuk mendengar. Mendengarlah. Tuhan perumpamakan kita semua loh ya. Bukan yang tugas, bukan. Semua satu tubuh. Bayangkan. Kalau tangannya saja yang jadi gede, kan jadi kayak Popeye, gede tangan, badannya krepeng. Enggak, saya gendut-gendut semuanya loh, kompak, dan hidung-hidungnya pun ikut gede, kegedean. Enggak ada. Kita kalau ada yang tidak punya karunia, tidak bertumbuh, ini sakit jemaat ini. Yuk sama-sama bertumbuh. Firman Tuhan kali ini luar biasa, Tuhan luar biasa. Ya, saya lalu saya baru bikin dengan susah payah. Kenapa? Ya bayangin ada cucu 2 susah payah, baru jalan sedikit, Kong main game, Kong main, udah selesai. Tapi karunia Tuhan bisa selesai. Mari, mulai kita buka hati kita. Siapa yang tidak punya karunia? Ya, Tuhan bilang tidak ada karunia. Yang tidak punya karunia. Seluruh tubuh kita bermanfaat. Seluruh kita berhubung. Ya. Saudara ada bagian kaki yang gatal saja, saudara sekalian. Udah gak nyaman sebadan kita. Jadi harus tumbuh. Next.
Ayat 8. Ia juga meneguhkan kamu sampai kepada kesudahan sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi anugerah yang mengalir yang harus disyukuri adalah kesempurnaan ilahi. Jadi saudara sekalian tadi saya sudah sampaikan. Jadi kita satu tubuh Kristus. Kalau hanya orang-orang yang pentolan-pentolan saja yang bertumbuh, ini tidak sempurna. Kurang mengalir rupanya berkatnya. Ayo kita alirkan. Supaya semua bertumbuh dengan sempurna. Sempurna. Karena kesempurnaan itu yang akan membawa kita ke dalam surga. Yuk sama-sama. Minimal kita juga sempurna nih ya. Mulai tadi soal doa. Minta doa sekarang udah. Sekarang mendoakan. Saatnya kita mendoakan. Kita memberkati. Kita menolong. Kita mendengar atau ngomong wae, dengar, oh gitu ya. Kita mengampuni, bukan pengen diampuni aja. Kita memperhatikan, bukan pengen diperhatikan saja. Kita melakukan sesuatu, bukan kita diperlakukan sesuatu saja. Itu tanda pertumbuhan sebuah jemaat. Dan kalau itu ada, kita diberkati Tuhan luar biasa. Dan bukan kita loh, bukan saya, kita loh. Dan itu yang dibutuhkan di akhir zaman ini. Jemaat yang bertumbuh. Dan yang terakhir, ayat ke-9. Ya. Anugerah mengalir adalah, yang harus disyukuri adalah panggilannya. Jadi saudara, setelah kita melakukan, ya kita semua punya anugerah, punya apa tuh, talenta semua. Nah, kita sekarang mulai semua bertumbuh sempurna. Lalu ayat 9 katakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anak-anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan. Saudara sekalian, kalau saudara nanam toge, jadi semua, ada yang gak tumbuh, apa dibiarkan? Dibuang tuh. Kita dalam persekutuan anak Allah, Kristus Yesus ini harus tumbuh semuanya. Harus berhikmat semuanya. Tumbuhnya seperti apa? Enggak masalah. Karena Tuhan gak lihat bahwa tumbuhnya harus, waduh, seperti si Anus. Enggak. Tumbuhlah sesuai dengan Tuhan mau kita. Bertumbuh. Itu yang Tuhan. Jadi tidak saja lagi, aduh, puji Tuhan, saya mah di sana diberkati. Di sana mah saya dapat berkat, aduh disukakan. Saya mah di sana, enggak. Di sini Anda harus bertumbuh. Tuhan mau. Itulah firman Tuhan. Dan itu tandanya Yesus hadir di sini. Buka hati kita. Biarkan dia menguasai hidup kita. Biarkan dia menumbuhkan kita. Biarkan karunia Allah, karunia ilahi yang Tuhan izinkan boleh ada, boleh berkembang. Dan ketika kita semua tumbuh, kita menikmati surga seperti doa kami, ya, di bumi seperti di surga. Jangan di bumi seperti di neraka. Nah, jadi di surga menanti, tidak, di bumi seperti surga. Ketika kita bertumbuh, coba bayangkan kalau sudah mulai mengubah pandangan kita sesuai dengan firman Tuhan. Lalu sekarang bukan ini yang sederhana aja, begitu orang antri. Tidak bicara bilang, aku kan yang duluan. Mulai dengan yang sederhana dulu ya, antri lo ya. Aku yang duluan, aku yang beli berkepenting, aku enggak. Sekarang, ayo silakan duluan. Saya enggak apa-apa, kan beda. Itulah makna kekristenan, mengubah menjadi hidup baru. Ayo silakan. Doa, ayo, ada bahasa, saya doakan ya, nanti doakan ya, bukan basa-basi loh. Ayo, saya akan bantu. Apa yang? Oh, saya bisa bantu ini. Oh
itu nggak bisa bantu. Terus saya bantu, saya bantu. Ada orang mau cerita, denger, oh ya. Apa nggak indah hidup kita? Pulang ke rumah, suami mau denger, udah capek dengar istrinya, mesti ngabisin kuota 20.000 kata, ya udahlah denger. Oh ya, oh ya, oh puji Tuhan, selesai. Pujilah sedikit, kamu luar biasa. Kan indah. Keluar tuh es jus ya. Ya, Pang bikinin apa? Coba kalau gitu. Kesini kantor ngasih pusing lah, keluar dari Ciata. Mari, dengan anak kita. Aku di bapakmu. Kamu harus nurut aku. Kebalikan. Aku melayani kamu. Karena kamu adalah bagian jemaat yang Tuhan izin melayani. Iya. Minggu depan saya akan bawa tentang mensyukuri peran yang Tuhan berikan kepada kita. Nanti lihat di video minggu depan. Ada videonya nggak minggu depan? Nggak tahu kan? Ya, tapi mari kita bertumbuh dengan itu ya. Saudara sekalian, jadi mari pada akhirnya ya kita balik lagi ke ayat pada minggu ini. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Jadi mengucap syukur kepada Allahku, aku mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia yang dianugerahnya kepada kamu, bukan kepada aku. Beda ya. Ini istimewanya, ini kekuatannya. Jadi mengucap syukur atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kamu, ya. Dan yang dianugerahkan kepada kamu dalam Kristus Yesus, bukan aku lagi. Mari kita jadi jemaat yang bertumbuh. Mari, saatnya sudah tidak panjang lagi. Ya, akhir zaman sudah dekat. Yuk kita tumbuh bareng-bareng. Istilah Dr. Abad, to be next level. Ya, naik level. Menuju kesempurnaan. Mari tim musik. Ya, kita nyanyikan pujian tadi ya. Ya Allah, Engkau ku rinduku. Kerinduanku. Saudara sekalian, kalau ada Allah kalau ada Yesus dalam hidup kita, ada Allah dalam diri kita, mestinya kita bertumbuh. Dan kita minta lagi pada Tuhan, Tuhan izinkan aku untuk bertumbuh. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Tolong tahu siapa. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan. Haleluya. Seperti tanah yang kering merindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat Haleluya Yesus. dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Mari kita berdoa. Sungguh kami rindu Engkau Tuhan.
Kami tahu Tuhan, kalau kami harus bertumbuh Tuhan, agar kami boleh sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi tidak mudah buat kami untuk bertumbuh menjadi sempurna Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami hidup masih dalam daging kami Tuhan. Tetapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kemurahan kasih-Mu Tuhan, yang menolong kami Tuhan, untuk menjadi sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kalau Engkau begitu peduli kepada kami jemaat yang Kau kasihi Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan untuk saling menumbuhkan Tuhan. Ajar kami boleh menjadi pengaruh positif, pengaruh yang menumbuhkan jemaat satu dengan yang lain Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi satu himpunan, satu persekutuan yang Kau kasihi Tuhan, yang Kau berkati Tuhan. Satu tubuh di hadapan-Mu Tuhan. Dan Engkau sebagai kepala kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kalau tidak ada satupun di antara kami Tuhan tertinggal Tuhan, karena tidak bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat teguran-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan. Ajar kami. Lawat kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Tolong kami satu persatu Tuhan. Agar semakin hari semakin sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, seberapa banyak anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan di rumah masing-masing Tuhan. Berkati kami satu persatu. Izinkan kami untuk bertumbuh karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami jemaat yang saling memberkati. Jadikan kami jemaat yang saling memperhatikan. Jadikan kami jemaat yang saling mendoakan. Amin. Jadikan kami jemaat yang seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom. Boleh lambaikan tangan yang bersuka cita hari ini. Puji Tuhan. Firman Tuhan telah disampaikan. Terima kasih kepada Pendeta Pratama Yosef Solihin yang telah menyampaikan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau bertumbuh bersama dalam Tuhan. Ya, melalui komunitas di tempat ini Jemaat Trate, kita mau nempel erat dan tumbuh bersama-sama yang menjadi next level, menjadi sempurna di dalam Tuhan. Sebentar Bapak Ibu, seperti yang telah disampaikan tadi, hari ini kita akan menyaksikan dan mengikuti sakramen baptisan air untuk 3 orang jemaat yang telah menyatakan menyerahkan dirinya untuk dibaptis pada hari ini. Untuk itu saya akan panggilkan, yang pertama adalah Ibu Lee Nyokim atau Ibu Dina. Saya persilakan untuk ke depan. Kemudian Bapak Harwanto dan Saudara Aldi Herianto. Pertama saya akan mengkonfirmasi dulu kepada peserta atau calon baptisan, kepada Ibu Lee Nyokim atau Ibu Dina, apakah bersedia dibaptis pada hari ini? Kepada Bapak Harwanto, apakah Bapak Harwanto bersedia dibaptis pada hari ini? Pada Saudara Aldi Herianto, apakah Saudara bersedia dibaptis pada hari ini? Baik, berikan tepuk tangan dan kemuliaan buat Tuhan kita. Saya undang Bapak Gembala dan Wakil Gembala untuk ke depan, untuk berfoto bersama terlebih dahulu sebelum baptisan air. Ya, fotografer saya persilahkan. Baik, puji Tuhan. Para calon baptisan dan Bapak Wakil Gembala boleh kembali ke tempat duduk dan mimbar saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Puji Tuhan,
pada pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan untuk kali pertama selama berapa? 59 tahun. 69 tahun di tempat ini ada baptisan. Biasanya di Suryani, karena kita nggak punya kolam. Tapi pada pagi hari ini, oleh kemurahan Tuhan, khusus sengaja diadakan oleh para ahli tentunya yang sudah membuatnya. Semua itu oleh kemurahan Tuhan. Dan pagi hari ini saya ingin nama-nama Akbar ya, puji Tuhan. Sebagaimana kita ketahui pada pagi hari ini ada 3 saudara yang telah mengambil keputusan untuk dibaptis secara selam. Sebab Gereja Bethel Indonesia tidak mengenal baptisan percik. Gereja Bethel Indonesia yang dilakukan baptisan selam. Ya. Pada pagi hari ini ada 3 saudara yang telah mengambil keputusan untuk dibaptis secara selam sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, nama Harmanto. Ya, puji Tuhan. Harwanto. Ya. Yang kedua, Lee Nyu Kim. Ya, Tuhan. Dan yang ketiga, Aldi Herianto. Ya, puji Tuhan. Sebelum baptisan dilakukan, tentu saudara telah mengikuti bimbingan baptisan yang mungkin sudah dilakukan beberapa kali. Untuk dibaptis, mereka telah dibimbing secara khusus baik lewat Zoom maupun tatap muka. Dan pagi hari ini adalah kenyataannya akan dikerjakan, dilakukan. Sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam surat Efesus pasal yang kedua. Surat Efesus pasal kedua. Ya, tolong. Ya. Allah mengasihi kalian. Itu sebabnya Ia menyelamatkan kalian. Coba yang jelas ya. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Allah mengasihi kalian, itu sebabnya Ia menyelamatkan kalian karena kalian percaya kepada Yesus. Keselamatan kalian itu bukanlah hasil usahamu sendiri. Itu adalah anugerah Allah. Jadi, tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkan dirinya mengenai hal itu. Allah mengasihi saudara. Allah mengasihi saudara. Ya.
Allah ingin saudara diselamatkan. Ya. Karena Allah mengasihi saudara. Jelas itu, saudara. Allah mengasihi kalian. Itu sebabnya Ia menyelamatkan kalian. Karena kalian percaya kepada Yesus. Kalau saudara dibaptis tidak percaya, percuma. Karena saudara percaya kepada Yesus. Maka pagi hari ini saudara akan dibaptis. Dan kalau sudah dibaptis, bukan berarti selesai. Ada lanjutannya. Jangan sudah dibaptis, ya udahlah. Ingat, dalam surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat ke-25. Ya, surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Iya, ini lanjutannya. Ya, saya baca ulang ayat 25, coba dibaca. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Iya. Jadi setelah dibaptis, udah hilang, nggak muncul. Jangan. Justru, saudara setelah dibaptis, dikatakan jangan menjauhkan diri persekutuan seperti ini. Kita semua tadi telah difirmankan, kita harus saling menguatkan, saling mendoakan. Ya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti pagi hari ini. Seperti yang dibiasakan orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan. Ya, coba dibaca dalam bahasa Indonesia masa kini, ayat yang sama. Ibrani 10 ayat 25 dalam bahasa Indonesia masa kini. Hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama. Tetap berkumpul bersama-sama seperti pagi hari ini. Dan janganlah lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia. Lebih setia. Saling menguatkan. Saling menguatkan. Sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Tuhan akan datang menjemput kita. Jangan sampai kita tidak lagi bersekutu, tidak lagi sama-sama ini, Tuhan datang, hilang kita. Hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama. Jangan lalai. Puji Tuhan. Firman yang sederhana ini biarlah membekali saudara. Tentu di saat bimbingan, tentu saudara sudah mendapatkan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang melakukan. Dan pagi hari ini klimaksnya, saudara akan dibaptis. Tadi sudah ditanya, semua sudah siap, bersedia. Ya, puji Tuhan. Baiklah, pada pagi hari ini kita sama-sama berdiri. Kita berdoa buat saudara-saudara kita ini. Coba singer mimpin lagunya. Naikkan pujianku buka hati. 1 Korintus 12 ayat 3 bagian B katakan, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Mari kita mau buka hati kita.
Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari kita dengar, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu. Biar Roh Kudus yang mengalir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Ku buka hati menyembah Roh Kudus yang memenuhi setiap hati kita. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Sekali lagi katakan, ku buka hati. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha tinggi. Oh, haleluya. Oh, Terima kasih Tuhan. haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sangat percaya Engkau hadir ada di tengah-tengah kami. Engkau melihat keputusan oleh saudara-saudara kami yang pagi hari ini mengambil keputusan yang tepat dan benar. Amin. Untuk menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kerajaan sorga penuh dengan sukacita. Karena satu jiwa bertobat, kerajaan sorga penuh dengan tepik sor. Amin. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa pagi hari ini untuk saudara-saudara kami ini yang sudah begitu mengambil keputusan yang tepat dan benar. Jadikan mereka sebagai milik-Mu untuk selama-lamanya. Kami berdoa buat hamba-Mu, Pendeta Pratama, Yanto Simaputra yang kami percaya. Seizin dan sepenongan hamba untuk melaksanakan baptisan air pagi hari ini. Pakai dia, pakai secara luar biasa. Demikian seluruh sidang jemaat-Mu yang pagi hari ini hadir di tengah rumah-Mu ini. Kami percaya bahwa menantiasa mendengar doa mereka. Amin. Buat 3 jiwa ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa yang bukan daripada-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami keluar. Ya Roh Allah sendiri yang menguasainya. Hamba berdoa dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, curahkan berkat-Mu, kuasa-Mu yang ajaib, dan Engkau hadir sendiri bahkan menjamah dan melakukan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala pujiannya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, baptisan pagi hari ini dapat dilaksanakan hanya oleh kemurahan, anugerah-Mu, campur tangan-Mu yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan sama-sama. Amin, haleluya. Ya, silakan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami,
pernyataannya. Di hadapan Tuhan dan jemaat, saya, Linyo Kim, menyatakan diri kepada Tuhan bahwa saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya Amin. selama-lamanya Amin. hingga Haleluya. pada akhir zaman. Haleluya. Dan untuk itu saya bersedia dibaptis Islam pada hari ini. Amin. Haleluya. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami Terima boleh kasih. menyaksikan Tuhan bahwa Ibu Dina telah mengambil keputusan bahwa Engkau sebagai juru selamatnya Amin. dan dia juga akan Haleluya. mengikut Engkau seumur hidupnya. Tuhan Yesus, marilah kami Terima menyerahkan Ibu Dina ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau selalu menyertai, Engkau selalu memimpin Tuhan, memberikan iman yang kuat. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan selanjutnya, ia tetap Tuhan berpegang kepada Terima Engkau kasih. sebagai juru selamat, sebagai penolong dan pembelanya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan Ibu Dina. Biarlah kami boleh bersuka Tuhan dengan keputusan daripada Terima Ibu kasih. Dina ini. Juga malaikat-malaikat di surga menyambut Ibu Dina dengan penuh sukacita. Haleluya. Biar Ibu Dina boleh mengambil pada hari ini, dia dibaptis Tuhan. Kami menyerahkan semuanya kepadamu. Di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus, Yesus. Ibu Dina boleh dibaptis. Haleluya. Haleluya. Saudara Linyo Kim yang Tuhan kasihi, sesuai dengan pernyataanmu dan imanmu kepada Yesus Kristus, saya selaku hamba Tuhan pada pagi hari ini, Engkau kami baptiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadikan Engkau juru selamat dan sebagai pengampunan dosamu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. 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 Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Sekali lagi, mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Saya persilakan Bapak. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, Amin. Silakan Bapak Harwanto mendeklarasikan. Saya Harwanto percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya sampai selama-lamanya. Hari ini saya Harwanto menyerahkan diri untuk dibaptis. Amin. Amin. Bapa di dalam surga, segala puji syukur. Hari ini anakmu, Bapak Harwanto, menyatakan iman percayanya kepada Tuhan melalui baptisan
pada pagi ini. Inilah firman Tuhan, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Amin. Dengan demikian, kamu telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kamu akan hidup dalam hidup yang baru. Puji Amin. Tuhan, Tuhan memberkati hamba-Mu ini, Bapak Harwanto yang ambil keputusan dibaptis pada pagi ini, dan Tuhan memimpin hari-hari yang akan datang menjadi terang, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Harwanto yang Tuhan kasihi, sesuai dengan pernyataan-Mu dan iman-Mu kepada Yesus Kristus, maka pada pagi hari ini saya selaku hamba Tuhan membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pengampunan dosamu, dan Roh Kudus kiranya menyertaimu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, 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 ku tak ingkar. Baik, persilakan Saudara Aldi untuk mendeklarasikan. Di hadapan Tuhan dan jemaat sekalian, saya Aldi Herianto, saya menerima dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya sampai selama-lamanya. Amin. Dan pada hari ini juga saya menyerahkan diri untuk dibaptis. Amin. Maha besar Engkau Tuhan, kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau sudah mendengar iman dari Saudari Aldi Herianto Tuhan, yang sudah mengikrarkan dirinya Tuhan, akan mengikut Engkau selama-lamanya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Aldi Herianto boleh melewati hari-hari barunya Tuhan, sebagai manusia baru Tuhan, yang Kau perbaharui Tuhan, Kau pakai di masa mudanya Tuhan, dan selama-lamanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengucap syukur, malaikat bersorak-sorak Tuhan. Amen. Karena satu orang Aldi Herianto menyatakan dirinya untuk mengikut Engkau Tuhan, itu setia kepadamu Tuhan. Kau jamah, Kau ubahkan, biarlah setiap hidupnya Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan, berkat-Mu, sukacitamu, kuasa-Mu menyertainya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan Aldi Herianto ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Amin. Saudara Aldi Herianto yang Tuhan kasihi, sesuai dengan pernyataan-Mu di hadapan Tuhan, di hadapan sidang jemaat Tuhan, di hadapan hamba-hamba Tuhan, maka pada pagi hari ini, saya selaku hamba Tuhan, membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengampunan dosamu. Engkau menjadi lahir baru. Tuhan Yesus besertamu. Haleluya. Allah ditinggikan. Allah ditinggikan Dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi.
Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Mari Bapak Ibu kita bersyukur buat kepada Tuhan. Haleluya. Sebagaimana Bapak Gembala telah memberikan kepercayaan pada hamba-Mu Tuhan, maka 3 jiwa yang telah menyatakan diri dibaptis, mereka telah menjadi milik-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, berkati sidang jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau bangkit berdiri, kita bersyukur. Biar kita mau undang hadirat Roh Kudus lebih lagi. Holy Spirit rain down for us, on us. Holy Spirit rain down. Haleluya. Holy Spirit rain down. Biar Roh Kudus yang menjamah setiap hati kita. Rain down, rain on us. Biar Roh Kudus turun mengalir atas setiap kita. Holy Spirit rain down. Mari kita angkat tangan kita, biar urapan Roh Kudus mengalir memenuhi setiap kita. Rain down. Rain down, rain on. Sekali lagi dengan Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down on us. Rain down, rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down, rain on us. Rain down, rain on us. Rain down, rain on us. Rain down now. Rain down, rain on us. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, kalau hari ini dalam sejarah telah dilangsungkan baptisan air untuk pertama kali di Gereja Trate. Hari ini saya akan membawakan warta jemaat untuk sepekan ke depan. Warta jemaat untuk Minggu 30 Oktober 2022. Yang pertama, tetap minta dukungan doa untuk beberapa nama berikut ini. Ada Bapak Wisuhandi, ada Ibu Tintin Supandi, ada Oma Mary, ada Ibu Yane yang akan rencana melahirkan pada tanggal 2 November hari Rabu nanti. Dan yang lainnya dalam masa pemulihan. Mari kita tetap doakan nama-nama yang tercantum di layar. Kemudian untuk persembahan, Bapak Ibu bisa melakukan via transfer ataupun via amplop-amplop persembahan yang ada di depan. Sekali lagi diingatkan, untuk amplop-amplop persembahan mohon untuk jangan dibuang, jangan dibawa pulang, dan jangan dilipat. Kemudian untuk penjualan aksi dana Natal. Bapak Ibu nanti di depan sana, di luar sana ada dibuka kantin kejujuran. Apa itu? Kantin kejujuran ini adalah menjual berbagai macam minuman dan makanan. Bapak Ibu kalau di sini di layar ada tercantum harga 5.000 per saset, itu untuk minuman. Ada kopi, ada Milo, ada Nutrisari, dan juga ada pop mie. Nah untuk pop mie ini harganya 10.000.
Ya, Bapak Ibu, jadi nanti kalau di depan lapar, haus, silakan ke kantin kejujuran dan melayani sendiri ya Bapak Ibu ya. Kita seduh sendiri, bayar sendiri, jadi nggak ada kasir, nggak ada pelayan di situ, self service. Kita mau jujur di hadapan Tuhan biar nggak ada orang yang lihat ya. Kemudian untuk berikutnya kebaktian sekolah minggu Abitrate hari ini Minggu 30 Oktober pukul 8.45 sampai 9.45 via onsite di tempat ini Bapak Ibu ya. Berikutnya untuk ibadah remaja akan diadakan pendalaman Alkitab pukul 9 bertempat di ruang gereja. Suara Paturyani Bapak Ibu bisa dengarkan melalui channel Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Selasa dan Jumat pukul 16:10 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore ya Bapak Ibu. Kemudian untuk ibadah doa Jemaat Trate akan dilaksanakan pada hari Selasa 1 November pukul 18.30 onsite di tempat ini dan via YouTube GBI Trate. Mari bergabung dalam ibadah kaum pria Sepaturyani, fellowship secara onsite dengan tema penghambat rasa syukur dari Kejadian 4 ayat 5-7 dengan pembicara Bapak Insinyur Leutaman Dwi Karya pada hari Kamis 3 November pukul 18.30 sampai selesai bertempat di tempat ini, Jalan Trate nomor 8. Kemudian selamat pagi Paturyani, Bapak Ibu bisa ikuti setiap hari Sabtu pukul 5.30 pagi melalui Zoom. Link Zoom biasa dibagikan pada H-1. Kemudian kembali bergabung untuk ibadah raya minggu depan 6 November 2022 disertai dengan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pendeta Pratama Dr. Lydia Jonathan pada pukul 7 pagi di tempat ini dan via live streaming YouTube GBI Trate. Tidak henti-hentinya kami mengingatkan Bapak Ibu untuk ikut divaksin, vaksin 1, 2 maupun booster dan lakukan tetap protokol kesehatan, jaga jarak, dan Bapak Ibu kalau di sini ada yang 2 orang, 3 orang dalam satu baris, Bapak Ibu itu nggak apa-apa, asal satu barisnya itu diusahakan satu keluarga ya Bapak Ibu ya. Lalu untuk pelayanan doa dan informasi, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor-nomor tercantum, ada Bapak Gembala Pendeta John Samuel, ada Bapak Wakil Gembala Pendeta Pratama Yanto Simaputra, Ketua Pengurus Dr. Albert Ferdian, Sekretariat Bapak Joshua Dwi Karya. Dan terakhir, bagi Bapak Ibu yang mau rindu untuk melayani di tempat ini, baik itu sebagai usher, sebagai singer, sebagai worship leader, musik, apapun talenta yang Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu boleh menghubungi Bapak Joshua Dwi Karya atau dengan Ketua Pengurus Bapak Albert Ferdian. Kami rindu semua di sini, Bapak Ibu boleh terlibat dalam pelayanan yang kami lakukan di tempat ini, amin. Sekian informasi untuk warta gereja, warta jemaat pekan ini. Mari kita mau akhiri ibadah, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya, kita mau katakan sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa kami merindukan Kau Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa kami merindukanmu,
betapa ku merindukanmu. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Coba sebentar. Nama-nama yang tadi disebutkan. Enggak, yang sakit. Oh, yang sakit. Baik, kita akan sama-sama berdoa. Kita bersyukur pagi hari ini semuanya boleh terselesaikan dan tidak ada hal yang terindah selain daripada kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita lakukan pujian ini. Bapak, terima kasih karena oleh pimpinannya ibadah pagi hari ini semua boleh berjalan dengan lancar dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita sama-sama nyanyikan Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu pagi hari ini. Hanya oleh anugerah dan kemurahan-Mu yang luar biasa. Ibadah pagi ini Tuhan boleh berlangsung, bahkan acara baptisan air pun boleh berjalan dengan lancar. Dan kami bersyukur buat semua hamba-hamba-Mu Tuhan yang terkait dengan peristiwa ini. Kami percaya Engkau pasti memberkati mereka. Terlebih 3 saudara kami yang pagi hari ini telah dilakukan baptisan air secara selam sesuai dengan iman percaya mereka. Berkati juga mereka dengan luar biasa. Apapun yang menjadi cita-cita mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau sendiri yang akan membela dan menolong dan membuka jalan. Segala rencana mereka Tuhan, berkati dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Demikian juga pagi hari ini, kami akan berdoa untuk saudara-saudara kami yang tadi telah dicantumkan nama-namanya, yang sedang bergumul dalam kesehatannya. Di pagi hari ini kami dengan sehati berseru, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, jamah mereka satu persatu, agar mereka boleh dipulihkan dan nama-Mu dipermuliakan. Secara khusus kami berdoa untuk saudari Yana, yang tadi telah disebutkan pada tanggal 2 November ini Tuhan, akan dilakukan Caesar. Oh Tuhan, pada pagi hari ini kami sebagai orang-orang percaya, sebagai orang yang menjadi milik-Mu, dengan hati berseru bersama-sama di rumah-Mu ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Campur tangan, pakai para hamba-hamba-Mu, para tenaga medis untuk melakukannya dengan tuntunan dan pimpinan-Mu, sehingga Caesar yang akan dilakukan semuanya boleh berjalan dengan lancar dan mendatangkan sukacita yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah Yana, beri kekuatan yang luar biasa daripada-Mu. Demikian juga para tenaga medis
Kau berikan hikmat akal budi yang luar biasa. Dan mereka boleh melakukan dengan lancar. Dan namamu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini juga kami berdoa untuk anak-anak kami. Cucu kami yang sekolah. Yang sedang mengikuti pendidikan di perguruan tinggi. Berikan hikmat akal budi yang luar biasa pada mereka. Sehingga anak-anak kami, cucu kami berhasil. Dan namamu dipermuliakan. Demikian juga seluruh sidang jemaat yang pagi hari ini ada di rumahmu ini. Demikian juga di rumahnya kami masing-masing. Apapun usaha mereka, apapun pekerjaan mereka, berkati Tuhan dengan caramu yang ajaib. Sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih. Demikian juga sebentar kami akan tinggalkan rumahmu ini. Dan kami akan membawa persembahan persepuluhan yang sesuai dengan firman-Mu. Kami lakukan dengan sukacita, dengan percaya. Engkaulah sumber berkat, sumber pertolongan, dan sumber segala-galanya. Terima kasih. Dan kami akan pulang dengan sukacita, dengan semangat yang baru. Karena Engkaulah bersama-sama kami. Segala puji bagimu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami serahkan semuanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan persekutuan Roh Kudus Tuhan. Berkati dengan caramu yang ajaib. Haleluya, haleluya. Yang percaya, sekali lagi katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk. Dan pagi hari ini, saya akan panggil saudara Lee Nyu Kim yang telah dibaptis pagi hari ini. Demikian juga kami panggil Harwanto. Dan yang ketiga, Aldi Herianto. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ini pada hari yang telah selesai. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk saat teduh sejenak. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk kasih. Terima kasih untuk ibadah. Mari kita doa berkat. Segala puji bagimu Tuhan. Dan pagi hari ini, kami menyerahkan sidang Tuhan ke dalam tangan-Mu. Pulanglah saudaraku dengan berkat yang luar biasa daripada Allah Bapa, Allah Anak Roh Kudus. Berkati mereka dengan cara-Mu yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.